Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai bioreaktor untuk Caltermit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Muhammad Rizky Nur Azkia, saya sendiri Tamara Putri Utami, Muhammad Ihsanuddin, Dafaul Haq Hussein, Ilham Zamalaki Aziz, Sinta Sawindi, dan Ahdan Muhammad. Adapun latar belakang yang mendasari materi kami pada kali ini yaitu isu sentral pangan hewani yang dihadapi Indonesia berkisar pada pertumbuhan produksi daging dalam negeri yang relatif lambat dan lahan yang tersedia pun semakin sedikit. Sedangkan permintaan daging seperti yang kita ketahui semakin hari semakin meningkat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada kehidupan manusia yang kurangnya akan protein hewani dari daging sapi. Hingga pada akhirnya ilmuwan menemukan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengembangkan daging sintetis yaitu Caltermit, di mana Caltermit ini sendiri dapat menghasilkan daging tanpa menyembelih hewan itu. Caltermit adalah sebuah penemuan dalam bidang bioteknologi peternakan di mana produksi daging yang dapat dilakukan melalui bantuan media tertentu sehingga dapat menghasilkan daging yang berbeda dari daging konvensional biasanya. Nah, dalam perkembangannya Caltermit ini sendiri seperti pada tanaman in vitro, yaitu memperbanyak secara kultur jaringan sehingga daging yang dihasilkan itu semakin luas dan semakin beragam. Hingga saat ini banyak istilah lain yang berkembang, yaitu daging sehat, daging tanpa disembelih, daging in vitro, daging yang dikembangkan di laboratorium, daging berbasis sel, daging bersih, dan daging sintetis. Daging sintetis tersebut dapat diperoleh melalui bioreaktor yang ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan. Nah, apa sih bioreaktor itu? Bioreaktor adalah suatu unit alat yang digunakan untuk melangsungkan proses biokimia dari suatu bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Nah, di mana pada setiap prosesnya dikatalisis oleh enzim-enzim mikrobial atau isolat enzim murni. Adapun parameter yang dikontrol pada proses ini yaitu pH, suhu, oksigen terlarut, serta bahan baku dan nutrisi. Bioreaktor dalam bioteknologi merupakan jantung dari setiap proses biokimia karena proses ini menyediakan lingkungan bagi mikroorganisme untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal dan menghasilkan metabolit untuk biotransformasi dan biokonversi substrat menjadi produk yang diinginkan. Adapun tujuan dari materi kali ini yaitu mempelajari materi bioreaktor untuk Caltermit serta mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan Caltermit. Pembahasan. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermenter adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam bioreaktor melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif yang berasal dari organisme tertentu, baik secara aerobik maupun anaerobik. Sementara itu, agensi biologis yang digunakan dapat berada dalam keadaan tersuspensi atau termobilisasi. Tujuan dari bioreaktor adalah untuk menghasilkan lingkungan terkendali yang cocok untuk in vitro pengelolaan sel mamalia. Dalam produksi meat culture, membutuhkan sel eukariotik kompleks seperti sel mamalia atau ikan, dan aplikasi komersial kultur sel mamalia saat ini adalah dalam industri protein rekombinan sebagai sel inang dan industri terapi sel. Bioreaktor terdiri dari beberapa komponen utama, seperti tangki yang berfungsi untuk menampung campuran substrat, sel mikroorganisme, dan produk. Yang kedua ada sparger yang terletak di bagian bawah bioreaktor dan berperan untuk memompa udara dan mencegah
pembentukan gelembung oksigen. Yang ketiga ada impeller. Impeller digerakkan oleh rotator yang berperan dalam agitasi dengan mengaduk campuran substrat dan sel. Yang keempat ada baffle, berperan untuk mencegah terjadinya efek besaran air akibat agitasi yang dapat mengganggu agitasi yang seharusnya. Dan yang terakhir ada sensor yang berperan untuk mengontrol lingkungan dalam bioreaktor. Pembuatan kultur meat atau daging sintetis yang pertama ada proliferasi, yakni dengan dilakukan dalam lapisan mono dalam cawan kultur sel dan labu yang bertujuan untuk pemurnian terisolasi sel untuk mendapatkan populasi sel satelit yang sangat murni. Kemudian yang kedua, dapat disimpan dalam keadaan tidak terdiferensiasi dan diperluas ke jumlah yang tinggi atau dalam jumlah batch yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, yakni ketika jumlah sel meningkat, sel-sel dipindahkan ke bioreaktor yang memungkinkan peningkatan hasil sel per unit volume medium melalui kondisi yang sangat terkontrol yang meniru kondisi in vivo. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni reaksi biokimia yang terjadi melibatkan organisme serta berlangsung secara aerobik dan anaerobik. Umumnya proses pembuatan daging tiruan ini menggunakan bahan dasar IPK dan air. Pembentukan dasar desain bioproses berawal dari sel kultur yang melewati fase proliferasi dan diferensiasi. Dapat kelompok saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.